Ya, halo semuanya. Saya Emadang Fareza, NPM 18 13 02 50 10. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang fuzzy logic. Pertama, kita ke sejarahnya dulu ya. Sejarah fuzzy logic itu fuzzy itu pertama kali diperkenalkan oleh Jan Lukasiewicz pada tahun 1920, sekitar 1920-an ya, sebagai teori yang kemungkinan sifatnya. Logika ini memperluas jangkauan dari nilai kebenaran untuk semua bilangan real pada interval antara 0 dan 1. Selanjutnya diteliti lebih lanjut oleh Max Black pada tahun 1930-an. Dalam penelitiannya juga dia menjelaskan tentang ketidakjelasan atau vagueness, yang mana artinya itu sebuah latihan pada analisis yang logis. Pada tahun 1965, profesor dan kepala Departemen Teknik Elektro di University of California di Berkeley, Lotfi Zadeh, menemukan kembali, mengidentifikasi, mengeksplorasi, mempromosikan, dan berjuang untuk fuzzy logic. Jadi kemungkinan si Profesor Zadeh ini memperluas ruang kerja teori menjadi sistem logika matematika yang formal. Konsep baru untuk mengaplikasikannya, istilah bahasa alaminya pada penelitiannya itu fuzzy set. Logika baru ini dinamakan fuzzy logic. Fuzzy logic banyak digunakan karena fuzzy logic itu sendiri mirip dengan cara berpikirnya manusia. Sistem fuzzy logic dapat mempresentasikan pengetahuan manusia dalam bentuk matematis dengan menyerupai cara berpikirnya manusia. Nah, di sini sebelum munculnya teori logika fuzzy atau fuzzy logic dikenal dengan logika yang tegas, yang memiliki nilai benar atau salah yang secara tegas. Sebaliknya, logika fuzzy merupakan sebuah logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran, fuzziness, antara benar dan salah. Dalam teori logika fuzzy, sebuah nilai bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan. Namun, berapa besar kesalahan dan kebenaran itu tergantung dari nilai kepada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Nah, pada gambar ini di sini pertama ada perbedaan antara kedua jenis logika. Logika tegas memiliki nilai tidak 0 dan ya 1,0, sedangkan logika fuzzy memiliki nilai 0 hingga 1,0. Secara grafik perbedaannya antara logika tegas dan logika fuzzy kan seperti yang ditujukan pada gambar yang ada di sini. Jadi pada gambar ini, gambar A itu merupakan contoh logika tegas yang tadi itu disebutkan crisp logic. Sedangkan gambar B itu merupakan logika fuzzy. Pada gambar A, apabila X lebih dari atau sama dengan 10, baru dikatakan benar, yaitu Y sama dengan 1. Sebaliknya, nilai X yang kurang dari 10 atau salah, yaitu Y sama dengan 0. Maka angka 9 atau 8 atau 7 dan seterusnya adalah dikatakan salah. Sedangkan pada gambar B, nilai X sama dengan 9 atau 8 atau 7 atau nilai antara 0 dan 10 adalah dikatakan ada benarnya dan ada juga salahnya. Seperti itu. Nah, dari fuzzy logic itu punya beberapa kelebihan. Jadi yaitu pertama itu ya, kemampuannya dalam memproses penalaran secara bahasa. Yang dalam bahasa Inggrisnya itu kita sebut linguistic reasoning. Sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan
persamaan matematik dari objek yang akan dikendalikannya. Kelebihan yang lainnya seperti yang ada di presentasi ini. Pertama itu ada konsep logika fuzi yang sangat sederhana. Lalu konsep penalaran logika fuzi mudah dimengerti. Logika fuzi sangat fleksibel. Lalu logika fuzi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fuzi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Logika fuzi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fuzi dapat bekerja sama dengan teknik kendali secara konvensional. Logika fuzi juga didasarkan pada bahasa alami. Nah, di fuzi logic juga masih mempunyai kelemahan. Ya, meski mempunyai sederet kelebihan, bukan berarti logika fuzi itu tidak mempunyai kelemahan ya. Kelemahan yang sering timbul adalah bagaimana menentukan fuzzy set membership functionnya, menentukan nilai linguistiknya, penentuan kemiringan pada fungsi tertentu, dan menentukan aturan fuzzy. Sehingga jika penentuan parameter-parameter di atas tidak tepat, maka performa dari sistem fuzzy yang kita buat menjadi tidak optimal. Pada sebagian masalah di mana kita sangat ahli dalam memahami tingkah laku variabel dan aturan yang ada, maka pendefinisian dari fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy bisa sangatlah mudah dan cepat. Namun, apabila jika kita tidak bisa memahami masalah dari tingkah laku variabel dan aturannya, maka memerlukan usaha yang keras dan waktu yang lama untuk membuat variabel dan aturan fuzzy-nya. Aplikasi apa aja sih yang biasa digunakan oleh fuzzy logic gitu. Jadi fuzzy logic ini banyak sekali digunakan pada beberapa perusahaan. Contohnya di sini kan fuzzy logic banyak digunakan di berbagai bidang, seperti bidang teknologi, bidang bisnis, manajemen, pertanian, transportasi maupun medis. Beberapa contoh aplikasinya itu ada pada bidang industri. Fuzzy logic dapat digunakan sebagai kontrol mesin, memprediksi jumlah produksi dari suatu barang. Lalu ada pada bidang bisnis dapat digunakan sebagai prediksi kenaikan turun atau naik dari suatu instrumentasi saham, pasar mata uang, memprediksi keuntungan penjualan selanjutnya. Lalu pada bidang pertanian dapat digunakan sebagai untuk memprediksi cuaca sebelum petani mulai menanam atau agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, selanjutnya ini implementasi fuzzy logic. Jadi yang sudah kita tahu tadi, jadi fuzzy logic itu adalah metodologi pemecahan masalah yang beribu-ribu aplikasi dalam pengendali yang tersimpan pemrosesan informasi. Jadi fuzzy logic itu menyediakan cara sederhana untuk menggambarkan kesimpulan pasti dari informasi yang kita kadang ambigu atau samar-samar atau yang tidak tepat. Sedikit banyak fuzzy logic menyerupai pembuatan keputusan pada manusia dengan kemampuannya untuk bekerja dari data yang ditafsirkan dan untuk mencari solusi yang tepat. Jadi implementasinya itu pertama di sini ada AC ya. Saya ambil di sini misalkan AC yang mereknya Mitsubishi. Jadi AC menggunakan fuzzy logic dalam sistem kontrolnya seperti berikut. Jika suhu udara semakin hangat, daya pendinginnya naik sedikit. Jika udaranya semakin dingin, matikan daya ke bawah. Jadi keuntungannya kalau kita bisa menggunakan fuzzy logic dalam AC ini kan, jadi mesin menjadi lebih halus sehingga tidak cepat rusak, suhu kamar yang nyaman menjadi lebih konsisten, dan peningkatan efisiensi atau penghematan energi.
Lalu situ ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner ini saya ngambil yang merek Panasonic. Jadi prinsip kerja vacuum cleaner itu yang diproduksi Panasonic itu sebagai berikut. Jadi karakteristik lantai dan jumlah debu yang dibaca oleh sensor inframerah dan mikroprosesor akan memilih daya yang sesuai dengan kontrol fusi berdasarkan karakteristik lantainya. Karakteristik lantai meliputi jenis kayu, semen, ubin, dan lain-lainnya. Pola jumlah debu yang melewati sensor inframerah dapat dideteksi. Lalu mikroprosesor menetapkan pengaturan yang sesuai dengan vakum dan daya motor menggunakan skema kontrol fusi itu sendiri. Lampu merah dan lampu hijau dari penyedot debu itu menunjukkan jumlah debu yang tersisa di lantai. Lalu sini ada kamera recorder seperti Panasonic, Sony, Fujifilm, Canon gitu. Jadi jadi fungsi fusi ada dalam sebuah implementasi yang dipakai Fuji Logic itu pertama, jadi untuk di kamera recorder ini fungsinya untuk menentukan fokus dan pencahayaan terbaik, terutama ketika kita beberapa objek dalam gambar. Juga memiliki image stabilizer untuk mengatasi tangan yang bergetar atau untuk menstabilkan gambar. Fuji Logic digunakan untuk image stabilizer juga pada kamera video. Jadi cara kerjanya itu bingkai gambar saat ini dibandingkan dengan frame sebelumnya dari memori. Sebuah objek biasanya stasioner, misalnya rumah, diidentifikasi dan pergeseran koordinat dihitung. Pergeseran ini dikurangi dari gambar untuk mengimbangi pergerakan tangan kita. Sebuah algoritma fusi memberikan kontrol yang mulus dan ada tindakan kompensasinya. Nah, di sini apa gitu perbedaan kontrol tradisional atau kontrol konvensional dengan fusi kontrol. Jadi di sini saya contohnya misalkan pada kasus pendekatan model matematika. Jadi kelemahan dari pendekatan model matematika mungkin sulit atau tidak mungkin untuk mendapatkan model matematika yang bisa diterapkan di tempat pertama. Membuat metode tabel dan berbasis rumus tidak praktis. Mungkin seorang insinyur otomotif mungkin bisa memahami hubungannya umumnya. Katakanlah waktu pengapian aliran udara campuran bahan bakar dan RPM mesin, perhitungan pasti yang mendasari interaksi tersebut mungkin sama sekali tidak jelas. Jadi seperti ini kita harus membutuhkan sebuah fusi logic. Jadi fusi logic itu mengatasi kerugian berbasis tabel maupun berbasis rumus. Kontrol fusi juga tidak memiliki persyaratan memori yang berat untuk pencarian tabel, tidak ada permintaan yang berat dari solusi berbasis formula. Fuji Logic juga dapat membuat pengembangan dan implementasi menjadi lebih sederhana dan lain-lain yang seperti ada di presentasi ini juga tidak perlu model matematika yang rumit, hanya pemahaman praktis tentang keseluruhannya gitu. Lalu ada Fuji Set. Jadi Fuji Set ini berbeda dari logika ortodoks karena Fuji Logic ini juga bersifatnya multinilai. Fuji berurusan dengan derajat kebenaran dan derajat keanggotaan. Seperti ini contohnya. Jadi maksudnya tadi itu saya ambil contoh misalkan U merupakan himpunan semesta pembicaraan universal set. Terus crisp set tadi merupakan himpunan bagian dari U yang membedakan antara anggota dan bukan anggota dengan batasan yang jelas pasti gitu. U tadi itu simbolnya U ya. Jadi pada suatu fusi set, anggotanya mempunyai nilai keanggotaan tertentu yang ditentukan oleh keanggotaannya itu sendiri dari fungsi keanggotaannya. Fungsi keanggotaan mempunyai kisaran antara 0 dan 1. Notasi dari fungsi keanggotaan adalah sigma A X sama dengan 0, 1. Nah, jadi sini misalkan contohnya seperti di gambar ini ya. Apakah varian tingginya 5, 11 sama dengan 2 rata-rata sedang atau tinggi? Jadi sistem fungsi akan mungkin mengatakan bahwa dia sebagian rata-rata sedang, sebagian lagi tinggi.
Nah, di sini apakah pada tingginya 5 sama sistem fuzzy mungkin mengatakan bahwa dia sebagian sedang dan sebagian lagi tinggi. Dengan kata lain, fuzzy logic ini sendiri mengenali tidak hanya alternatif yang jelas, hitam putih, tetapi juga gradasinya tak hingga di antaranya. Penerapan fuzzy menghilangkan ketidakjelasan dengan menetapkan angka-angka tertentu gradasi tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya ada fuzzy inference system. Jadi fuzzy inference system ini sendiri juga disebut sebagai fuzzy inference engine, sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa seperti manusia melakukan penalaran dengan nalurinya. Terdapat beberapa jenis yang dikenal, itu ada Mamdani, ada Sugeno, dan Sukamoto. Fish yang paling mudah dimengerti karena paling sesuai dengan naluri maksud adalah fish Mamdani. Fish tersebut bekerja berdasarkan kaidah-kaidah linguistik dan memiliki algoritma fuzzy yang menyediakan sebuah aproksimasi untuk dimasukin analisa matematik. Jadi proses fish ditunjukkan pada gambar berikut ini. Input yang diberikan kepada fish adalah berupa bilangan tertentu dan output yang dihasilkan juga harus berupa bilangan tertentu. Kaidah-kaidah dalam bahasa linguistik dapat digunakan sebagai input yang bersifat teliti dan dikonversikan terlebih dahulu, lalu melakukan penalaran berdasarkan kaidah-kaidah dan mengkonversikannya. Hasil penalaran tersebut menjadi output yang bersifat teliti. Seperti ini gambar proses dari fuzzy inverse system itu sendiri. Nah, di sini yang tadi metode Mamdani. Jadi metode Mamdani itu yang biasa kita sering juga sebagai metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Jadi ada 4 outputnya, 4 tahapan ya. Pertama itu pembentukan himpunan fuzzy, aplikasi fungsi implikasi, komponen aturan. Jadi komponen aturan ini ada 3. Pertama max, additive, dan probabilistic OR. Jadi pada metode max itu solusi himpunan fuzinya diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan. Kemudian menggunakan untuk memodifikasi daerah fuzzy dan mengaplikasinya ke output dengan menggunakan operator OR union. Dengan secara tegas dapat ditulis seperti yang ada di sini rumusnya. Lalu terakhir itu penegasan. Nah, ini penegasan itu input yang diproses dari suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komputasi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy. Jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam rangka tertentu, maka harus dapat diambil dari suatu nilai crisp tertentu sebagai output. Jadi defusifikasi ini pada metode Mamdani untuk semesta diskrit menggunakan persamaan yang ada dalam presentasi ini. Nah, jadi proses dari fuzzy inverse system ini seperti ini ya. Pertama dari fusification, habis itu ke rule evaluation, dan defusification. Jadi fusification itu adalah fungsinya menerjemahkan masukan menjadi nilai kebenaran. Lalu rule evaluation itu menghitung nilai kebenaran dari keluaran itu sendiri. Lalu transfer nilai kebenaran menjadi keluaran. Oke, untuk penjelasan fuzzy logic sekian. Setelah ini saya akan mencoba mendemokan salah satu program yang menggunakan fuzzy logic. Ya, sekarang kita coba menggunakan fuzzy logic. Kita mencoba untuk mendemokan program yang memakai fuzzy logic. Di sini saya memakai bahasa pemrograman Java dan memakai NetBeans IDE ya untuk menjalankan programnya. Di sini saya mungkin mau mencoba mendemokan program fuzzy-nya itu program fuzzy untuk menghitung kelayakan penerima beasiswa. Jadi menggunakan bahasa pemrograman Java. Mungkin langkah pertamanya itu kalian harus coba
pergi ke web ini, search forge.net/project/jfuzzylogic. Gunanya apa? Di sini gunanya ini untuk menambahkan library kepada NetBeans itu sendiri, karena NetBeans dalam Java itu membutuhkan library untuk memanggil sebuah filenya. Kalian download aja di sini. Setelah itu nanti akan muncul hasil downloadnya. Lalu kita coba buat langsung aja ya. Di next. Di sini saya mencoba untuk menamakan sebagai Fuzzy Logic. Kita tunggu ya. Kalau sudah seperti ini, kita ke tools ini untuk memanggil yang sudah kita download tadi. Kita ke libraries, kita tambahkan di new library, kita kasih saja namanya Fuzzy agar mudah dicari. Lalu setelah itu kita add jar atau folder, cari filenya, di download seperti ini. Jika sudah, kita oke ya. Setelah itu, pada project yang kita buat juga, kita klik kanan, kita ke bagian properties, lalu di bagian libraries kita tambahkan library yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu Fuzzy. Kita klik OK. Nah, jika seperti ini sudah tersambung ya. Lalu yang kedua itu kita membuat sebuah programnya dulu. Program Fuzzy itu namanya, formatnya FCL. Dari yang sudah saya buat, nah ini saya buat yang tadi, nilai kelayakan penerima beasiswa. Seperti ini. Lalu kita save as, taruh aja di bagian NetBeans project di Fuzzy Logic. Di sini kita namai misalkan beasiswa.fcl. Jika sudah seperti ini. Untuk pada yang sini saya juga udah siapkan sebuah script yang di sini, tinggal saya copy, ini dihapus. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal tambahkan aja ke kelas-kelasnya untuk mengimpor dari file yang dibutuhkan. Selesai ya. Ini kita sudah mengimpor file yang ini otomatis bisa kita tambahkan dari library tadi, karena kita sudah mendownloadnya ya. Jadi ini otomatis ketika kita menambahkan sebuah panggilan file, kita bisa lakukannya. Jadi terakhir kita tinggal path file name-nya. Di sini sesuaikan dengan nama folder yang kita buat. Di sini saya coba sesuai dengan nama folder tadi ya. Karena ditaruhnya di C, jadi saya taruh C.
lalu user. Setelah user, ini saya lihat dulu sebentar. Nama user dari PC-nya, documents, NetBeans project. Nah, ini kita mencoba memanggil file yang sudah kita simpan tadi. Lalu kita coba untuk jalankan ya, dengan klik run. Di sini ada klik run F6 atau F6. Nah, seperti ini. Jika seperti ini, berarti kita sudah bisa memanggil file yang tadi kita buat. Yang ini salah satu program Fuzzy Logic menggunakan bahasa pemrograman Java. Seperti ini demonya, dan seperti ini juga perintahnya. Perintah-perintah yang kita buat, yang perlu kita impor adalah pertama Java Util Scanner, lalu ada Fuzzy Logic Fish, Fuzzy Logic Plot untuk chart, lalu Fuzzy Logic untuk row variable. Untuk net source forge ini dari pihak developernya ya, yang kita sudah download tadi. Mungkin cukup sekian demo dari Fuzzy Logic ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk menggunakan program Fuzzy Logic menggunakan bahasa pemrograman Java tidak terlalu sulit dibanding bahasa pemrograman lainnya. Terima kasih, dan sekian penjelasan dari saya.